Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita masih punya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Alhamdulillah. Kemudian banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita banyak berselawat Allah akan memberikan keberkatan. Dengan banyak berselawat kita akan Allah berikan segala kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini, akan bisa menghadapi apapun permasalahan, termasuk permasalahan polemik kesehatan seperti yang terjadi pada masa sekarang ini. Berikut kita juga berselawat kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Saya menyapa teman-teman semua. Bagaimana keadaannya? Semoga semuanya sehat, alhamdulillah. Bila dalam keadaan kurang sehat, maka beristirahat dan mari kita cari solusi untuk bisa kita menjadi sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan semua yang dalam keadaan sehat, gunakanlah kesehatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada petang yang berbahagia ini ya, kita bincang-bincang sebentar saja, yaitu berkenaan dengan beberapa penyakit yang sedang melanda masyarakat kita, khususnya di Aceh mungkin, dan lebih khusus lagi di sekitaran kami di sini, yaitu di PD Jaya. Permasalahannya adalah permasalahan sakit demam. Ada beberapa case yang datang ke sini mengadu tentang demam dengan berbagai macam variasi. Ada yang demam disertai dengan batuk, sakit di dada, ada juga yang demam disertai dengan mungkin semacam infeksi di leher. Ada juga yang demam kemudian disertai oleh cekukan, cemuka. Baru saja kami tangani, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dia tidak bisa berhenti dari cekukan tersebut sampai dia kepayahan dalam bernafas. Ada juga demam-demam yang kita tangani yang datang ke tempat kita sekarang, demam yang disertai oleh sakit-sakit di bahagian-bahagian sendi. Pokoknya inti utamanya adalah banyak sekali orang-orang demam yang datang ke sini justru telah mengkonsumsi banyak obat-obat kimia, yaitu mereka telah datang ke puskesmas yang tidak punya uang, mungkin ke tempat-tempat praktek dokter atau lain sebagainya, tetapi tidak juga teratasi. Banyak juga yang datang pagi-pagi ini. Ada beberapa kawan-kawan kita yang datang ke sini membawa bayi yang masih balita, yang selalu menangis, yang katanya juga masalahnya demam, semacam demam denggi dibilang ya, tapi untuk anak-anak tentunya bukan. Apa juga ya demam. Nah, kemudian dikasih obat, dia turun demamnya sebentar, habis obat demam kembali. Intinya itulah masalah demam yang sedang berkeliaran di tempat kita. Nah, pada petang yang berbahagia ini coba kita mencari solusinya. Bagi yang masih lebih percaya dan lebih merasa hebat dengan berobat menggunakan kimia, silakan, tidak ada masalah. Tetapi tentunya tidak masalah juga jika coba didengarkan beberapa teknik-teknik alami untuk bisa mengurangi demam. Sebuah persoalan yang sekarang sedang terjadi, yaitu maraknya penggunaan obat demam, yaitu paracetamol yang berbentuk dalam sirup ya, yang berbentuk sirup.
yang telah banyak menelan korban. Dulu saya sempat berpikir, kenapa ada anak-anak yang terserang ginjal, padahal kan masih organ-organnya belum terlalu lama dipakai, masih baik, tapi kok bisa ada anak-anak yang terkena ginjal? Ada anak-anak di bawah usia 15-an tahun pernah saya tangani, katanya kolesterolnya tinggi. Ada anak-anak yang masih kecil terserang oleh DM dan lain sebagainya, yang mungkin untuk dirahasiukan itu susah juga untuk dirahasiukan, tapi itulah yang terjadi. Keresahan sekarang adalah masalah sirup, ya, sirup, obat paracetamol, obat batuk, ya, obat anti demam dan lain sebagainya. Kalau terus diteruskan, maka berapa banyak akan ada korban-korban daripada anak-anak kita, khususnya ya, anak-anak yang akan belum dia dewasa sudah terserang ginjalnya, yang apabila ginjal sudah terserang, pengalaman yang kita lihat di lapangan, tidak ada cara lain, nanti akan dicuci darah, dan cuci darah juga, hemodialisis itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru akan berakhir dengan kematian. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, kawan-kawan sekalian, baik, sekarang bagusnya kita coba kembali kepada pengobatan kita sendiri, yaitu kepada pengobatan orang-orang yang dahulu, yang dulu banyak anak-anak yang demam masa kecil-kecil saya bisa ditangani. Dulu diobati di sini dengan Unmalajadi, ya, Unmalajadi. Apa ya namanya dalam bahasa Melayu itu? Unmalajadi. Jadi hanya dengan menggunakan daun ini bisa diturunkan demam. Demam, bagi yang tidak punya uang mungkin bisa juga ditangani dengan Unalekenyet. Sayang saya tidak bisa untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil daun itu, kemudian di blender, diambil airnya dan diminum 1 hari 2 kali, pagi dan petang, insya Allah. Namun ada obat yang mudah, malah sekarang kami sedang membagi-bagi kadang-kadang secara gratis, yaitu nanti subuh akan ada jamaah subuh assalam yang bertempat di Menasah Perada, Kecamatan Pantai Raja, Pidijaya. Kami akan bawa obat-obat gratis dalam dosis yang kecil, yaitu dispray dalam air, dan air tersebut diperbersihkan. Mudah-mudahan Allah meridai dan memberi kesembuhan untuk saudara-saudara kita. Nanti malam juga saya akan buat acara pelatihan ilmu tip atau ilmu pengobatan Islam, yang saya juga akan bagi-bagikan obat-obat demam untuk para peserta, insya Allah. Kawan-kawan semua yang ruqyah ke tempat saya, kadang-kadang mereka tidak tahu, padahal kalau yang berhubungan dengan demam yang masih bisa diatasi tanpa membeli obat, saya sudah spray obat secara gratis ke dalam air yang dibawa untuk diruqyah. Maka mari sama-sama kawan-kawan semua kita berjuang untuk menyelamatkan anak bangsa. Apabila anak-anak ini yang masih kecil-kecil ini terus diberikan obat-obat yang membuat organ-organnya menjadi hancur, apa jadinya nanti? Mereka setelah dewasa nanti akan jadi anak-anak Aceh, anak-anak Indonesia yang cedera ginjalnya. Bagaimana dia akan berjuang untuk agama Allah? Bagaimana mungkin dia akan berjuang untuk al-watan, untuk mempertahankan tanah airnya? Jadi hari ini adalah hari santri, dan saya kurang menarik dengan mengucapkan selamat hari santri dan lain sebagainya, tapi lebih menarik daripada dengan membuat aksi untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang bakal jadi santri, bahkan yang akan menjadi kiai yang kokoh dan kuat di masa yang akan datang.
Kawan-kawan semua, untuk mengatasi demam ini ada 2 spray yang sebenarnya telah banyak saya tes, bahkan anak saya sendiri ya, dan ada keluarga saya sendiri, karena saya sangat banyak berhubungan langsung dengan orang yang sakit. Kadang-kadang sakit itu juga menyerang saya. Jadi solusinya ini dia, gabungan HGHT dengan vitamin C. Ini ada 2 herba, jadi 2 di spray ke dalam mulut. HGHT dan vitamin C ini insya Allah demamnya cepat sekali turun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini memang harganya lumayan, tapi saya karena rasa kasih sayang kepada orang-orang yang miskin, orang-orang kampung di tempat-tempat kami, saya sudah buat malah dengan preparation vitamin C ini dan HGHT ini untuk bisa dijual dengan harga yang terjangkau, bahkan kadang-kadang bisa diberikan secara gratis kepada orang-orang yang ekonominya terlalu rendah. Jadi kawan-kawan semua, tinggalkan sekarang ya semua bentuk paracetamol untuk sekarang, sambil kita menunggu penelitian selanjutnya. Apakah hanya yang sirup saja yang berbahaya? Nah, dan yang pil itu bagaimana? Kita tunggu selanjutnya penelitiannya bagaimana. Kalaupun ya tidak dikatakan tidak masalah, tetapi kenyataannya di masa sekarang masih muda-muda orang sudah kena penyakit DM, sudah punya kasus kolesterol tinggi, darah tinggi, dan sudah terserang ginjalnya, jantungnya, bahkan banyak di sekitar ini yang meninggal secara mendadak, yaitu kena serangan jantung karena kasus kolesterol dan DM yang tinggi, serta penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Kawan-kawan semua, kita jaga generasi kita. Ini pengganti daripada paracetamol. Ini insya Allah akan bisa mengatasi demam-demam virus. Saya menduga demam yang membuat cekukan itu, demam yang membuat sakit sendi itu bukan demam biasa. Kemungkinannya demam itu adalah ada virus. Saya tidak katakan virus itu corona atau apa, yang jelas itu adalah semacam virus, yang virus itu bisa insya Allah diatasi dengan HGHT ini. Yang virus-virus corona juga telah banyak bisa diatasi. Kawan-kawan semua, di hari santri ini saya juga akan memperkenalkan ya sebuah cara untuk menyelamatkan generasi kita. Generasi kita sekarang bermasalah sekali. Bahkan yang tinggal di pondok-pondok pesantren sekalipun sering terjadi pemukulan, sering terjadi bully, penganiayaan terhadap santri senior kepada juniornya, atau sesama santri saling berkelahi, saling mencakar dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang terjadi kenakalan-kenakalan dari para anak-anak kita. Nah, kawan-kawan sekalian, di samping itu juga kita melihat sekarang ya, sekarang dulu kami waktu di pondok untuk menguasai kitab kuning itu 3 tahun, kelas 3, kelas 2, kelas 3 itu saya dulu sudah bisa membaca kitab-kitab kuning itu dan bisa menelaah dengan kawaid-kawaidnya. Tetapi anak-anak sekarang saya melihat, masuk anak saya sendiri, dalam sudah 3 tahun mondok, tapi penguasaannya terhadap kitab-kitab kuning itu sangat kecil. Penyebabnya apa? Penyebabnya itulah mereka sekarang sudah tidak fokus di dalam belajar. Mereka sekarang otaknya sudah dikuasai oleh game,
walaupun dia tidak memegang HP dan bermain game, tapi dalam kepalanya kecanduan game. Jadi dia terkurung saja di tempat-tempat tertentu, tetapi dia tidak bisa fokus dalam belajar. Bukan satu dua anak, yang di pondok sudah ada, yang di sekolah apalagi, yang tidak sekolah dan tidak mondok, Allahu Akbar, itu sudah entah bagaimana generasi kita di masa yang akan datang. Nah kawan-kawan, hari ini yaitu hari santri, saya memperkenalkan dua macam herba yang bisa membuat anak yang jahat menjadi baik. Ya, anak yang jahat ini ajaib. Mungkin apa dibilang oleh Ustadz ini, oleh Tungku ini, tapi inilah kenyataannya. Insya Allah bisa diobati. Anak yang berperilaku jahat akan berubah menjadi baik. Anak yang IQ-nya kurang, ya, insya Allah nanti dia akan bisa belajar. Anak yang tidak bisa fokus dalam belajar, insya Allah dengan menggunakan herba ini dia akan bisa belajar dengan fokus, insya Allah. Dan kalau sudah bisa belajar dengan fokus, maka saya rasa untuk bisa menguasai kitab kuning itu tidak butuh waktu yang sampai 20-30 tahun. Insya Allah 7 tahun seperti para ulama-ulama kita yang dahulu, dia belajar 10-12 tahun saja, yang belajar sama Abu Yamdawali dulu, tapi bisa menjadi ulama yang luar biasa keilmuannya. Sekarang banyak sekali yang sudah belajar 10 tahun, 12 tahun, tapi kita melihat kemampuan menggali kitab kuningnya masih sangat rendah. Apa masalahnya? Dia tidak fokus, ya. Dia belajar 10 tahun, tapi kalau dikali dalam pembelajarannya, dia belajar full di daya mulai daripada dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, selalu dalam belajar, tapi tidak fokus. 24 jam dia belajar, yang formalnya dia dalam belajar itu di pesantren mungkin sampai berapa jam, ya, sampai 13 atau 14 jam, malah lebih kadang. Ada yang dari pagi baru dia tidur nanti jam 1 malam. Dia selalu belajar pokok, belajar mengulang dan lain sebagainya. Dia selalu belajar. Tapi kenyataannya apa? Itu apa penyebabnya? Dia belajar, misalnya naik ke balai untuk 2 jam, dia belajar, bukan belajar, tapi tidur, ya, tidur di balai 2 jam, tidak fokus dalam belajar. Itu masalah. Maka generasi kita, santri-santri kita dan seluruhnya akan menjadi hancur ke depan jika penyakit ini tidak diobati. Kecanduan game, belum lagi yang kecanduan narkotika, kecanduan game, kecanduan banyak permainan-permainan yang membuat anak-anak menjadi candu. Jadi hari ini saya perkenalkan, ini ada dua herba, ya, Ansiti dan Superbrand. Superbrand ini dua herba yang kalau digabung kemudian diberikan kepada anak-anak kita. Kalau yang punya uang, belilah ini dua, beli untuk anak. Cara gunakan, spray di bawah lidah sehari 2 kali saja. Pagi di spray 3 kali, ini 3 kali, kemudian malam juga di spray ini di bawah lidahnya 3 kali, dan ini 3 kali. Setelah itu boleh di-spray di ubun-ubunnya supaya dia lebih fokus, dan ketika waktu tidur dia bisa tidur. Jadi di-spray di ubun-ubunnya, ya. Kemudian di wajah juga boleh, dan yang paling penting di-spray ke dalam air minumnya. Setelah ambil air 1,5 liter, kemudian baca suratul Fatihah, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan ilmu kepada anak-anak kita, diberikan akhlak yang baik dan fokus dalam belajar, dijadikan sebagai anak yang saleh, baca Al-Fatihah, kemudian tiup ke dalam air dan spray. Ini 3 kali dan ini 3 kali. Setelah itu goncang 53 kali. Nah, usahakan anak-anak kita selalu minum air tersebut setiap harinya, tidak butuh waktu lama. Insya Allah dengan izin Allah, kalau ada yang mempraktekkannya dalam hitungan 1 minggu,
anak kita yang dulunya liar seperti harimau akan berubah menjadi baik. Anak kita yang dulu tidak fokus dalam belajar, dia akan fokus. Anak kita yang dahulunya dia tidak bisa menerima ilmu karena IQ-nya yang rendah, insya Allah dia akan mudah untuk menerima ilmu. Inilah persembahan saya pada hari ini, pada hari santri ya. Pada hari santri saya memberikan sebuah hadiah pada hari ini, bukan dengan mengucapkan selamat hari santri dengan NKRI, melainkan saya akan berazam untuk menyelamatkan generasi. Selamatkan generasi yang pertama dengan menjaga ginjal anak-anak supaya tidak hancur. Jangan konsumsi lagi paracetamol, khususnya yang sudah terlarang, yaitu paracetamol sirup. Dan ini yang kedua, jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak yang nakal, ya, menjadi anak yang nakal, yang liar kita buat dia menjadi jinak kembali, yang bodoh kita buat dia menjadi cerdas kembali, yang tidak fokus kita buat dia menjadi fokus kembali. Dan kawan-kawan semua yang candu game, yang candu dengan HP dan candu-candu yang lainnya, kita buat sekarang dia candu membaca Al-Quran. Kita buat sekarang dia candu membaca kitab-kitab kuning. Inilah resepnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, ini saja perjumpaan kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan generasi kita. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.